Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, atau atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun, berfaedah dan dengan menggunakan bahasa Arab. Wa aqsamuhu salasatun, dan bagian-bagian kalam itu ada 3, yaitu ismun wa fi'lun wa harfun. Isim atau kata benda, wa fi'lun dan fi'l atau kata kerja, wa harfun dan huruf ja'a li ma'nan yang datang dengan membawa makna, atau kita sebut dengan huruf yang memiliki makna. Fal ismu yu'rafu bil khafdi, maka isim diketahui dengan adanya khafad. Khafad itu adalah keadaan berbaris bawah. Misalnya ismi, dia ini berbaris bawah, maka ismi ini adalah isim. Selanjutnya Allahi lafzul jalalah, dia berbaris bawah, maka dia disebut juga dengan isim. Itu yang keadaannya disebut dengan khafad. Tanda khafadnya itu yang adalah baris bawah. Wat tanwini, dan tanwin. Tanwin itu adalah baris 2 di ujung huruf, di ujung kata. Contohnya salah satun. Nah, tun ini tanwin, berarti dia itu adalah tanda bahwa salah satun ini adalah isim. Begitu juga ismun. Nah, dia bertanwin, berarti itu tanda bahwa dia adalah isim. Wa dukhulil alifi wal lami, dan masuknya alif dan lam. Ya, contohnya al-kalamu. Jadi kalam ini adalah sebuah kata dan di awalnya ada alif lam. Berarti alif lam ini menandakan bahwa dia adalah sebuah isim. Wa hurufil khafdi, ya, dan masuknya huruf khafad, huruf yang menyuruh berbaris bawah. Contohnya bismillahi. Bi ini adalah huruf khafad atau nanti disebut dengan huruf jar, masuk kepada ismi. Jadi ismi ini adalah isim karena dia dimasuki oleh huruf khafad. Manakah huruf khafad itu? Wahia, yaitu hiya artinya dia, min, kata min yang berarti dari, wa dan ila ke, wa dan an, dari juga an ini, ya. Wa ala dan ala, ala artinya di atas, wa fi ini pada atau di, wa dan rubba, rubba artinya banyak, wal ba dan ba, contohnya ini, ba yang berarti dengan, wal kaf, dan adanya huruf kaf, misalnya anta kasyamsi, engkau seperti matahari, wal lamu dan lam, contohnya ja'a li ma'nan. Jadi li ini adalah huruf jar sehingga ma'nan ini adalah isim. Wa huruful qasam, dan huruf sumpah. Ya. Manakah huruf sumpah itu? Wahya al-wawu, yaitu wawu. Contohnya dalam Al-Quran wal asri, atau wasyamsi wa duhaha, atau wal qamari, dan seterusnya. Wal ba, ya, dan huruf ba.
sangat mirip dengan huruf jar, ya, tetapi kalau misalnya orang bersumpah mengatakan billahi, maka huruf ba-nya itu adalah huruf qasam. Watta'u, ya, dan huruf ta, ya. Misalnya orang Arab mengatakan tallahi, ya, itu adalah huruf qasam. Wal fi'lu yu'rafu biqad, dan fi'il diketahui dengan adanya dimasuki oleh qad. Contohnya di dalam Al-Qur'an qad aflahal mu'minun, ya. Jadi kata aflaha itu dimasuki oleh qad, berarti aflaha ini adalah fi'il. Wassini, dan huruf sin, ya. Misalnya kalla saya'lamuna, kata ya'lamuna itu adalah fi'il, dan salah satu tanda dia fi'il di situ adalah ada kata saya'lamun. Wa saufa, ini juga ada di Al-Qur'an, kalla saya'lamun. Misalnya dan seterusnya. Wata'it ta'nis, dan adanya huruf ta. At-ta'nis artinya menunjukkan arti wanita, tak yang menunjukkan arti wanita. Contohnya tabbat yada abina. Jadi kata tabba itu adalah fi'il. Salah satu tandanya di situ adalah adanya tak di ujungnya. Tabbat. Jadi tabba itu sudah punya arti, tetapi disambung dengan kata tak di situ yang berarti ta'ut ta'nis. Wa ta'it ta'nis sakinah, dan tak yang menunjukkan arti wanita, dan sakinah, dan taknya itu sukun, ya. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li, dan huruf adalah apa yang tidak cocok bersama dia dalilul ismi, tanda-tanda isim tadi, yaitu khofat, tanwin, masuknya alif lam, dan masuknya huruf khofat, dan masuknya huruf qasam. Wala dalilul fi'li, dan tidak cocok juga masuk kepada huruf itu tanda-tanda fi'il. Babul i'rab, bab tentang i'rab. I'rab itu artinya perubahan. Apakah i'rab itu? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi. I'rab adalah perubahan akhir kata. Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena perbedaan awamil, perbedaan amil atau perbedaan petugas ad-dakhilati 'alaiha, yang masuk kepada dia. Lafzon au takdiron, baik itu tersebutkan amilnya itu, petugasnya itu disebut, au takdiron, atau tidak disebut tetapi dianggap ada, ya. Wa aqsamuhu arba'atun, dan pembagian dari i'rab itu ada 4. Manakah dia? Yaitu raf'un, yaitu rafa, atau nanti kita sebut dengan marfu'. Wa nasbun, dan nasab, atau kita sebut dengan mansuf. Wa khafdun, dan khafat, bisa kita sebut dengan makhfud, atau ini kita sebut dengan jar, bisa juga majrur. Wa jazmun, dan jazm, atau kita sebut dengan majzum. Baik, sampai di sini dulu kita baca kitab ini, karena di bagian-bagian ini
biasanya untuk pemula masih agak membingungkan. Namun yang perlu kita ketahui bahwa kalau kita belajar setiap hari, maka insya Allah kita akan bisa. Dan kata kuncinya, belajar bahasa apapun itu harus setiap hari. Harus setiap hari. Mengapa kita bisa berbicara bahasa Indonesia? Ya karena kita mengucapkannya setiap hari. Bagi orang Lombok, dia bisa bahasa Sasak. Mengapa? Karena dia mengucapkannya setiap hari. Orang Sunda mengapa bisa bahasa Sunda? Karena dia mengucapkannya setiap hari. Maka mempelajari bahasa itu kita harus berani mempelajarinya setiap hari. Sehingga setelah kita membaca bagian kitab ini, yaitu sekitar 2 halaman ditambah dengan 1 baris, kita akan memulainya dari motivasi dan cara berpikir. Kita lanjutkan di video berikutnya.